Izin kami memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pancasila. Ya, sekarang akhirnya Pancasila ya Pak ya. Ya, karena hari ini hari kelahiran Pancasila, salam nasional kita adalah salam Pancasila. Terima kasih yang kami hormati Pak Abdu dan jajaran akademis dari ITB, Pak Dekan juga, rekan-rekan, sahabat-sahabat kami, lintas BUMN Karya, dan juga teman-teman praktisi dan segenap rekan-rekan yang hadir di kesempatan hari ini. Izin kami sharing pengalaman terkait dengan penerapan Lean Construction yang ada di Hutama Karya. Nanti kami akan bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama itu adalah strategi implementasi di kantor pusat apa saja yang sudah kami terapkan, sedikit menyinggung framework. Dan yang kedua adalah penerapan prakteknya di proyek Semarang-Demak, proyek tol Semarang-Demak. Izin nanti kami akan dipaparkan oleh dua champion agent LC kita di Hutama Karya, yaitu Saudara Lutfi dan juga Saudara Abi Darda. Sebagai pembuka, saya ingin menyampaikan terima kasih sebelumnya kepada Pak Abduh yang senantiasa mendorong terwujudnya penerapan LC di Hutama Karya itu semenjak tahun 2019. Dari tahun 2019 itu sudah lebih kurang 4 tahun lebih di Hutama Karya, namun 2 tahun kami kembali vakum dikarenakan dengan COVID. Hal-hal yang sudah kami capai selama ini adalah tentu saja memperkenalkan framework Lean Construction di Hutama Karya ke seluruh divisi operasi dengan menerbitkan standar operation prosedur penerapan Lean Construction, melakukan beberapa pilot project di proyek-proyek infrastruktur, dan juga ikut berpartisipasi dalam forum-forum Lean Construction di Indonesia. Dan harapannya juga di tahun ini kita bisa berpartisipasi di forum internasional IGLC di New Zealand. Kemudian dalam tataran proses bisnis, kami juga sudah mendapatkan data bahwa penerapan LC ini bisa meningkatkan produktivitas kita hampir bertambah 30-40%. Bisa diukur daripada rencana kerja kita, achievement yang biasa di rata-rata 40%, penyelesaiannya tapi PPC-nya bisa meningkat di tataran 90-95%. Itu nanti akan kita lihat bagaimana pencapaian itu dalam strategi pelaksanaannya. Dalam profitabilitas juga demikian, secara konsolidasi Hutama Karya yang biasanya HPP bottom line itu laba bersihnya di single digit, tapi dengan penerapan Lean Construction itu bisa menambah 2-4% tambahan laba bawah. Ini membuktikan bahwa penerapan Lean Construction di proyek-proyek kami itu sangat terbukti bisa memboosting produktivitas dan juga profitabilitas. Untuk itu, mempersingkat waktu, kami izin bertukar tempat dengan teman kami, Saudara Lutfi, untuk bisa menyampaikan apa-apa saja yang sudah dilakukan di Hutama Karya bersama Mas Abi. Demikian, silakan Mas Lutfi. Oke, terima kasih banyak Pak Mardi dan Bapak-bapak di sini. Saya izin untuk menjelaskan ya implementasi Lean dan Digital Construction di PT Hutama Karya ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga ya kepada Bapak-bapak karena telah mengundang Hutama Karya untuk menjadi pembicara di sini untuk bisa berbagi kerampingan apa yang telah selama ini Hutama Karya kita lakukan. Oke, kita lanjut, kita next. Oke, dimulai dari sini. Jadi PT Hutama Karya memulai latar belakangi landasan implementasi Lean dan Digital Construction itu. Yang pertama dari challenge, di mana challenge yang kita alami ini terdapat beberapa challenge, yaitu dari problem resource, dari environment, sama project management. Di mana problem resource itu 27%-nya itu paling banyak itu jadi didominasi oleh people. Terus kemudian diikuti oleh mesin, method, material, money, itu untuk resource-nya. Kemudian untuk environment-nya ada challenging terrain, various of soil condition, environment conservation, existing economic activities, dan juga tantangan terkait project management. Nah, dengan menjawab tantangan ini,
Dan berdasarkan regulasi yang telah ada, berdasarkan Permen PUPR nomor 9 tahun 2021 tentang penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ayat 1 dilakukan secara terpadu dan efisien dengan memperhatikan prinsip konstruksi lamping dan atau penggunaan teknologi pemodelan building information modeling. Dari regulasi ini, pihak Utama Karya menjawab dengan mengeluarkannya KPTS tentang penerapan BIM dan Construction di Utama Karya. Action yang kita lakukan yaitu adanya sertifikasi di People of Construction-nya, di mana people ini yang menjadi nantinya akan menjadi pelaku nanti untuk menerapkan hal ini, dan kemudian menggunakan digital construction technology dan menggunakan lean construction method. Untuk yang pertama waste controlling, yang kedua risk mitigasi, yang ketiga quality assurance, yang keempat time saving, yang kelima cost optimization. Di mana goals-nya itu yang nanti akan kita harapkan itu yaitu mendelivery keberlanjutan infrastruktur yang efektif dan efisien, dan juga mengoptimasi investasi high quality yang berdasarkan risk based management project gitu. Oke, next. Nah, ini yang menjadi latar belakang yang masih menjadi latar belakang di PT Utama Karya, di mana hanya 47% saja proyek yang efisien dan on time. Sisanya itu berarti mayoritas 53% itu antara efisien late, inefisien on time, ataupun inefisien dan late. Ini merupakan fakta yang kita alami di sini. Di mana project problemnya itu rata-rata yaitu time overrun, cost overrun, adanya waste, adanya sumber daya yang berlebihan, adanya permasalahan lingkungan, dan juga kualitas yang tidak bisa diprediksi. Oke, next. Nah, ini merupakan contoh waste example yang ada di PT Utama Karya, dimulai dari pre-construction, kemudian dari pengiriman material, dari fabrikasi, dari construction. Di sini kita membagi terhadap waste dari lean itu sendiri, yaitu menggunakan downtime. Di mana dari mulai pre-construction ada mulainya defect-nya itu gambar kerja tidak sesuai, akhirnya terjadi redesign, kemudian overproduction-nya terlalu banyak rapat sehingga terlalu banyak koordinasi, sehingga perlunya banyak yang digambar gitu, padahal dia tidak digunakan di lapangan juga. Kemudian ada waiting, menunggu gambar kerja, atau terlambat mencari vendor, not utilize people, kesalahan gambar berulang, kesalahan desain. Terus pada saat transportasi ada proses delivery gambar yang lama, inventory arsip gambar dan daftar karena tidak tertata. Kemudian pada saat material supply, untuk defect-nya itu material kebanyakan rusak di gudang karena material tidak sesuai spesifikasi atau penyimpanannya yang salah gitu. Overproduction, pasokan berlebih, bahan baku terbuang tidak terpakai karena VO-nya itu tidak berdasar, akhirnya terjadi overproduction. Untuk waiting-nya keterlambatan pengiriman, keterlambatan dalam pemesanan karena mungkin kontraknya belum ada ataupun mungkin masalah pembayaran, itu juga merupakan suatu waste di kita. Nah, waste ini merupakan gambaran umum ya, waste yang sering terjadi di PT Utama Karya ini gitu. Ada pabrik, udah gitu next. Nah, dari ke-8 waste yang tadi dan ke-8 waste yang terjadi di beberapa fase, root cause-nya itu adalah di 7 essential things ini. Di mana root cause dari semua permasalahan itu bermuara pada 7 essential things ini, yaitu tools, material, equipment, space, information, manpower, safety. Di mana jika salah satu dari 7 essential things ini itu tidak ada, maka proyek akan mengalami permasalahan dan itu tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan gitu. Jadi jika ingin proyek berjalan, 7 hal essential things ini tuh harus tersedia di proyek gitu. Jika salah satu aja tidak ada, maka akan menghambat proyek itu berjalan. Oke, next. Jadi si root cause-nya itu tadi gitu. Nah, ini salah satu cara kita untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan mengintegrasikan BIM dan construction. Di mana BIM itu merupakan teknologi untuk pendekatan yang fokus terhadap informasi manajemen dan detail modeling. Tetapi di mana lean itu merupakan sebuah filosofi pendekatan yang fokus terhadap proses improvement, proses improvisasi, dan juga pengurangan waste gitu. Di mana di sini ini BIM itu tidak dapat dikatakan lean, dan lean juga itu tidak bisa dikatakan sebagai lean gitu. Mereka dua hal yang berbeda. Tetapi jika dua hal ini digabungkan, ini akan menjadi sebuah jika kedua hal ini diintegrasikan gitu. Jadi
akan menghasilkan value added yang maksimal gitu. Oke, next. Nah, di sini adalah main problems. Jadi untuk kita menerapkan digital lean construction itu tadi, yaitu permasalahannya itu ada di culture, yaitu culture itu apa? Merupakan sebuah aktivitas atau kebiasaan kita di perusahaan. Karena culture ini merupakan bagian dasar ketika kita akan melakukan sebuah transformasi. Di sini ada James Belasco and Ralph Sayer di mana change is hard because people overestimate the value of what they have and underestimate the value of what they may gain by giving that up. Jadi yang pertama ini orang-orang itu seringkali menganggap apa yang udah kita punya saat ini itu sudah cukup. Toh kita sekarang ini udah cukup kok, kita dengan ada yang budaya sekarang ini tuh udah merasa itu tuh terpenuhi. Sehingga ketika adanya budaya baru, mereka akan cenderung menolak karena mereka sudah mengatakan hal yang kita punya itu udah baik-baik saja dan toh berjalan lancar gitu. Tetapi hal yang baru ini itu ini ternyata bisa menghasilkan lebih besar lagi gitu. Terus yang kedua ada Richard Branson. Dia mengatakan emphasize that changing a culture is a continuous process, not a temporary initiative or simple add-on. Jadi perubahan budaya itu harus dilakukan secara terus-menerus, secara continuous, tidak hanya sekali saja gitu. Sehingga budaya tersebut itu menjadi sebuah sebuah kebiasaan, sebuah habit yang baru sehingga kita butuh akan kebiasaan yang baru tersebut gitu. Layarnya ini. Share screen-nya hilang, punten Pak, maaf. Di kita share screen-nya ke dia. Penelitian. Share screen Maaf Pak, ditunggu sebentar ya Pak. Oh ya, oke, siap. Itu tadi jadi sambil menunggu materinya. Jadi budaya itu jika tidak dilakukan terus-menerus itu tidak akan bisa menjadi kebiasaan. Tetapi jika dilakukan secara terus-menerus itu akan menjadi suatu kebiasaan dan di mana jika kita tidak mengulangi hal tersebut itu nanti akan kita merasa butuh gitu. Seperti halnya mungkin kalau misalnya dalam kalau saya kan sebagai seorang muslim gitu. Saya menjadikan sholat itu tuh kan sebagai suatu kebutuhan gitu karena emang sudah terbiasa dan kita jika meninggalkan itu pasti akan ada sesuatu yang kurang. Begitupun dengan yang culture itu tadi gitu. Nah, sehingga dari sini kita akan mengintegrasikan bagaimana caranya digital lean construction ini fit terhadap proses bisnisnya utama karya, yaitu kita dengan mengintegrasikan lean, BIM, dan juga existing activity. Jadi kita mengintegrasikan ketiga hal tersebut sehingga budaya digital lean construction ini cocok di proses bisnis utama karya. Nah, ketiga aktivitas ini nantinya akan menghasilkan value added lagi yang lebih bernilai bagi kita nantinya. Dan ini tuh disesuaikan dengan proses bisnis utama karya agar menyesuaikan dengan existing activity yang ada sehingga orang-orang di konstruksi proyek itu tidak kaget nantinya dengan dengan budaya yang baru ini dan juga ditambah dengan komitmen dari manajemen. Komitmen dari manajemen ini sangat diperlukan karena jika tidak adanya komitmen dari manajemen, kebiasaan tersebut itu akan hilang. Nah, itu yang kita alami selama ini. Jadi kebiasaan itu tuh akan tidak secara continuous dilakukan gitu. Jadi di sini mengadopsi BIM dan Lean ini sebagai standar yang baru, mungkin emang challenge bagi kita. Tapi dengan memblendingnya dengan existing condition mungkin akan bisa smooth gitu di Utama Karya ini. Oke, next. Nah, di sini kita mengubah hal yang baru tersebut garis besarnya secara ini. Kita menggunakan 5D BIM model, 3D BIM model, dan 4D BIM model itu tuh kalau yang konvensional itu kan bersumber dari mungkin pemikiran project manager sendiri atau pemikiran dari semnya itu sendiri. Sehingga di sini kita rubah. Jadi 4D BIM schedule itu 3D BIM sama 5D ini itu merupakan sebuah output. Di mana inputnya itu merupakan existing prosedur dan juga lean construction. Jadi kan terlebih yang sekarang ini scheduler itu dia tidak bisa menentukan misalnya tidak bisa membuat schedule yang realitas gitu. Di sini kita
menggunakan lean construction dan existing procedure itu sebagai main prosesnya untuk output-nya itu agar bisa lebih diterima lagi gitu. Sehingga kan forward di schedule-nya kan dari mana? Dari lean ini, dari proses lean ini. 3D BIM ketika gambarnya akan dikerjakan itu dari mana ya? Dari lean ini pada saat perencanaan. 5D BIM ini kan tergantung nilai kontrak, nilai perencanaan, nilai ke vendornya, kita pembelian ke vendor. Itu dari mana output-nya? Itu dari sini, dari lean construction dan existing proses ini yang menjadi input-nya gitu. Kemudian next. Nah, ini merupakan new integration proses yang kita lakukan, di mana Lean itu sebagai main proses dari project management. Lean itu yang menggantikan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari di proyek, dengan BIM itu sebagai supporting dari project management proses. Dan di sini kita Hutama Karya itu punya prosedur dan instruksi kerja. Itu tuh sebagai guideline kita agar kita tetap pada koridornya standar yang dimiliki oleh Hutama Karya gitu, tanpa mengurangi kualitasnya Hutama Karya. Dengan tujuannya itu yaitu better understanding, jadi pemahaman yang sangat baik dan juga sangat jelas. Dan juga mengoptimalisasi sumber daya yang ada, dan ini merupakan jalan termudah terhadap penggabungan asimilasi budaya gitu. Oke, next. Nah, ini merupakan detail dari penggabungan tadi, di mana yang warna kotak warna kuning ini merupakan main prosesnya, main proses yang kita rubah. Kemudian yang warna hijau ini merupakan digital construction atau BIM metode, dan yang warna biru ini merupakan existing kegiatan kita, di mana kita yang pertama itu kita menggunakan value stream mapping untuk initial workflow. Jadi kita di sini tidak meninggalkan form-form existing kita, tetapi kita memblend-kannya dengan main proses pada saat konstruksi. Jadi kita mengubah yang warna kuning ini menjadi proses lean, dan disupport menggunakan BIM sebagai output. Dan juga kita di sini tidak mengubah form-form yang ada sebelumnya gitu. Sebenarnya orang proyek itu mereka sudah melakukan hal ini, cuman mereka mungkin tidak sadar bahwa ini tuh sudah dilakukan gitu, dan itu tuh merupakan lean construction. Oke, next. Nah, ini merupakan kita masuk ke studi kasus. Ini merupakan lean journey, di mana Hutama Karya ini sejak tahun 2019 sampai dengan tahun sekarang ini kita sudah mencoba menerapkan berbagai macam penerapan LC di proyek-proyek di lingkungan Hutama Karya. Hingga saat ini, hingga pada tahun 2024, kita mengintegrasikan. Asalnya kan Lean berdiri sendiri, BIM juga berdiri sendiri, tapi di tahun 2024 ini kita mengimplementasikan, kita bertransformasi menjadi LC dan BIM construction, LC digital construction, yang akan diterapkan di seluruh proyek Hutama Karya. Nah, salah satunya pada tahun 2024 ini kita mengimplementasikannya di proyek Jalan Tol Semarang-Demak 1A, dan juga proyek JLS Lot 1A, serta beberapa proyek DAK nantinya, jika dirasa metode yang tadi itu sangat cocok gitu. Next. Nah, ini tadi sudah disinggung oleh Pak Mardi. Alhamdulillah kita pada tahun ini dua paper kita alhamdulillah berhasil lolos di IGLC ke-32 ini, dan nanti kita juga akan mempresentasikan hasil dari dua paper ini gitu. Dua paper ini nanti di IGLC pada saat tanggal 3 sampai 7 Juli nanti. Di sini terkait ini implementasi digital construction dan juga perpaduan Lean, dan juga tadi terkait tentang implementasi LC di Semarang Demak. Nah, next. Maaf, 2 menit lagi ya, Pak. Oh, ya, oke, siap. Ini mungkin penjelasan terkait implementasi construction di proyek Jalan Tol Semarang Demak yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin cepat aja ya, Pak. Next, Pak. Next. Next aja, Pak. Nah, ini kita salah satu overview proyeknya, Pak. Proyek Semarang Demak. Pelaksanaannya adalah Hutama Karya, CO dengan PUJG, Pak. Next. Next.
Nah, ini konsep penerapan LC, Pak. Ada 7 ya, kita susun menjadi 7 dari waste identification, decision making, continuous improvement, stakeholder engagement, quality HSE involvement, optimize last planning system, dan improving feedback and learning. Jadi kita nanti akan membahas lebih jauh seberapa jauh sih dan apa manfaatnya last planning system di penerapan di Semarang Demak. Next, Pak. Di sini kita identifikasi di awal proyek, Pak, ada 6 material dominan yang akan kita jaga, Pak. Konsistensinya dari waste tersebut sudah ditentukan oleh manajemen proyek juga. Kurang lebih seperti ini, Pak. Ada besi beton, ready mix, spoon pile, agregat, hot mix, dan mortar foam. Next. Nah, ini kita coba waste identification, Pak, dengan form constraint analysis, Pak. Yang mana constraint ini merupakan strategi yang kita gunakan untuk mengidentifikasi hambatan ya Pak ya, dan apa saja sih yang menjadi kendala lah di proyek sebelum pelaksanaan dimulai. Nah, ini contoh-contohnya yang kita lingkari merah. Nah, itu next. Next, Pak. Next, Pak. Ini data driven decision making. Ini kita coba menggunakan 5 ways ya Pak ya. Bagaimana kita melihat seberapa jauh masalah itu dan apa yang menjadi akar masalah tersebut dan bagaimana perbaikan juga implementasi dari masalah tersebut, Pak. Kita next saja. Lebih cepat. Nah, ini kita juga melakukan continuous improvement, Pak, dari beberapa hal yang sudah terjadi di proyek Semarang Demak. Kita evaluasi dan sebagai contoh di sini adalah pelaksanaan pekerjaan girder. Kita lakukan konsep just in time, Pak, ya di mana tujuannya untuk mengurangi waktu tunggu, Pak, dan biaya persediaan serta resiko barang rusak, Pak. Next. Ini stakeholder engagement. Di sini dijelaskan hubungan kerja antara owner, PPK desain atau owner desain, terus kontraktor, konsultan, dan subkon. Next. Ini quality involvement. Next saja, Pak. Ini keterlibatan HSE dan quality. Next. Ini kita masuk ke last planner system ya Pak ya, optimize last planner system. Kita akan coba mendetailkan. Next saja, Pak. Next. Nah, kita akan jelaskan kondisi awal Pak existing di Semarang Demak pada saat kita masuk implementasi lean construction. Jadi secara teknik di sini produktivitas rendah, target fungsional ada di bulan Desember, terus kita mengalami keterbatasan sumber daya seperti mortar foam contohnya, terus komunikasi dan koordinasi di Semarang Demak masih belum optimal Pak ya, dan perencanaan masih post planning, kemudian belum ada PIC khusus untuk memonitoring progres pekerjaan. Dan salah 1 menit lagi satunya ya Pak? Menit iya, lagi. Pak, Oke, baik Pak. Next saja Pak. Next saja. Next. Ini long section. Next. Ini kita juga libatkan next saja Pak, BIM dalam proses perencanaan. Nah, ini saya jelaskan sedikit Pak mengenai implementasi di Semarang Demak Pak, last plan system. Jadi dari constraint analysis tadi kita tentukan milestone-nya Pak, milestone dari pekerjaan jembatan tersebut. Kemudian kita rapatkan bersama Pak dengan para subkon dan mandor dengan pendekatan pool planning. Kemudian kita visualisasikan komitmen tersebut dalam LPS board dan kita monitoringkan weekly work plan-nya dengan PPC. Terus kemudian kita melakukan daily huddle Pak, daily huddle meeting bersama subkon setiap hari Pak ya. Setiap siang kita coba komunikasi intens 2 arah. Terus yang terakhir adalah kita ukur kinerja masing-masing subkon tersebut Pak. Next Pak. Next. Nah, ini salah satu konsep kita last plan system turunan. Next. Next Pak. Next terus saja nggak apa-apa. Ini action plan. Next. Ini juga sama. Masih next. Next. Terus next. Next. Izin menambahkan waktu 1-2 menit ya Pak. Next. Langsung ke results-nya saja.
Next. Next. Nah, terus. Next. Nah, back Pak. Nah, di sini penerapan kembali Pak di slide sebelumnya. Nah, di sini kita dapatkan Pak setelah kurang lebih 2 bulan kita terapkan LC di Semarang Demak, terutama untuk tools Large Planner System. Di sini ada week 1 sampai dengan 4. Ini di mana kondisi pertama kita masuk Pak. Jadi kita masuk assisting, penyesuaian, adaptasi dan lain-lain. Kita lihat Pak tren PPC-nya kita targetkan di 90% setiap week-nya adalah ketercapaiannya. Di pekan 1 dan 4 memang belum terlihat begitu jelas hasil yang didapatkan, tapi kita lihat di pekan ke-5 sampai dengan pekan ke-9 itu terjadi kenaikan produktivitas dan hasil dari tren PPC tercapai ya Pak. Artinya komunikasi, kolaborasi, terus konsep yang sudah kita bangun itu berjalan dengan sesuai rencana. Terus kemudian next Pak. Nah di sini ada root cause analisisnya Pak. Terlihat jelas Pak, di sini ada 25% faktor yang menyebabkan item tidak tercapai atau pekerjaan tercapai adalah salah satunya material dan cuaca. Itu yang faktor dominannya di situ Pak. Kemudian next Pak. Ini salah satu PPC Pak. Kita coba buatkan grafik dari standar kita di pekan 1 dan sampai dengan pekan ke-4 memang masih sangat belum tercapai, masih sangat kecil ya PPC-nya Pak ya, di bawah standar kita. Tapi di pekan ke-5 dan sampai dengan pekan 9 kita tercapai ya Pak ya. Next Pak. Next. Nah, ini lesson learn-nya ada 6 dan kesimpulannya adalah LPS di Semarang Demak itu mampu mengidentifikasi seluruh jenis hambatan ya Pak ya, dan dalam proses penyelesaian jembatan ligawe. Yang kedua, dengan menggunakan LPS, kita akan meningkatkan komunikasi to the next level, di mana semua orang itu akan terbuka pada kapasitasnya masing-masing. Terakhir, dengan mengkolaborasikan BIM dan digital construction dan Lean, itu akan meningkatkan pemahaman seluruh stakeholder dan meningkatkan percepatan dalam validasi data. Next Pak. Oke Pak, terima kasih. Mungkin dari Hutama Karya cukup Pak. Nanti kita sambung dalam sesi tanya jawab Pak. Terima kasih.